Bab ke-10, wanita yang merintih dalam bayangan dendam cukup. Wening, ujar Empu Ragendra lirih namun tegap. Yang mati takkan kembali, meski kau habiskan satu telaga air mata. Mari, kita pergi. Jaka Wening merasa tangannya ditarik. Dan sekejap kemudian, bumi di bawahnya seperti lenyap. Dunia berubah menjadi garis-garis angin. Tubuhnya seolah terbang, melesat, menembus udara kecepatan tinggi. Ia memejamkan mata, hingga ia mulai terbiasa. Lalu perlahan berani membuka mata. Betapa terkejutnya ia sedang dikempit oleh gurunya, yang berlari seperti angin timur. Daun-daun beterbangan, rumput menunduk dilewatinya. Mereka menuruni lereng Jenggalakasia, melaju ke arah timur. Namun hidung Jaka Wening tiba-tiba mencium aroma menusuk. Guru, berhenti sebentar. Empu Ragendra berhenti mendadak. Ada apa lagi? Jaka Wening menunjuk ke bawah lereng. Guru, lihat itu. Empu Ragendra menoleh dan wajahnya langsung mengeras jijik. Di bawah sana tergeletak belasan mayat manusia, rusak dan tercabik. Jejak binatang liar terlihat jelas dari kondisi tubuh yang tercerai-berai. Mau apa kau? Tanya Empu Ragendra agak keras. Guru, masa kita biarkan mereka begitu saja? Mereka tetap manusia, meski nyawanya telah pergi. Empu Ragendra mendenggut. Tanganmu gatal benar. Baik. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Ia duduk di atas batu besar, menjaga jarak dari bau busuk itu. Sementara, Jaka Wening tanpa rasa takut atau jijik mendekati satu-satu mayat itu dan mengeluarkan pisau akar obat dari sakunya. Lalu ia mulai menggali. Empu Ragendra hampir saja tertawa. Anak ini mengubur 12 mayat hanya dengan sebilah pisau kecil, namun tawa yang hendak keluar berubah menjadi kekaguman. Ia melompat turun mendekati Jaka Wening. Cukup, Wening, lubangnya segini sudah lebih dari cukup. Mana mungkin cukup, Guru? Masih meragukan kelihayan gurumu? Perhatikan. Empu Ragendra mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan kuning. Dengan ujung sepatu, ia menumpuk semua mayat menjadi satu gundukan busuk, lalu menuangkan cairan itu. Usis, uap panas mengepul. Dalam sekejap mayat itu mencair, bahkan tulangnya luluh menjadi cairan yang kemudian meresap ke dalam tanah. Jaka Wening ternganga kagum, lalu menutup lubang itu dan berlutut. Guru, terima kasih. Guru sungguh sakti dan berhati halus. Empu Ragendra mendengus keras, pipinya memerah. Jangan membuatku malu. Aku melakukan ini karena, sudahlah. Ia memalingkan wajah. Mayat-mayat ini bukan orang sembarangan, gumamnya. Mereka pendek-pendek, entah siapa yang mampu membantai mereka seperti ini. Mereka melanjutkan perjalanan menuruni bukit. Namun belum 30 langkah, Jaka berseru lagi. Guru, berhenti lagi. Empu Ragendra hampir meledak. Apalagi, kalau tidak penting sekali, aku marah. Jaka menunjuk ke sebuah pohon besar. Guru, ada seseorang tergeletak di sana. Hidup atau mati? Tidak pantas kita biarkan begitu saja. Tanpa menunggu jawaban, Jaka Wening berlari ke sana. Empu Ragendra melihat dari jauh. Orang itu masih bernapas, bukan mayat. Namun ia terperanjat ketika mendengar teriakan, Guru, ini seorang wanita. Empu Ragendra melesat. Wanita itu tiba-tiba bangkit dan menghantam kepala Jaka Wening. Wutit plak, pukulan dahsyat itu tertahan oleh tangan Empu Ragendra. Wanita itu menjerit kesakitan dan terhuyung. Kini terlihat jelas. Wajahnya kotor, rambutnya owat-wutan, mata kemerahan, namun kecantikannya berpendar di balik semua itu. Wanita itu menangis, kemudian berguling di tanah sambil merintih bagai anak kecil. Jangan bunuh mereka. Kakak-kakakku, jangan bunuh mereka. Jaka Wening tak tega. Empu Ragendra pun diam, hatinya seperti tersentuh. Nona, apa yang terjadi? Tanya Jaka lembut. Tiba-tiba wanita itu tertawa cekikikan. Ketika tertawa, wajah cantiknya terlihat jelas, namun matanya liar. Aku akan membunuhmu, Ki Tambak Sewu. Aku bersumpah membalas kematian 12 kakakku. Ia kembali menangis histeris. 12 saudara perguruan Giri Aji. 13 pendekar, semua mati. Mati. Empu Ragendra terhenyak. Jadi benar 12 mayat yang mereka kubur tadi adalah saudara seperguruannya. Ia bertanya pelan, Nona, engkaukah Dewi Larasati, murid bungsu perguruan Giri Aji? Jangan sentuh aku. Kau
manusia terkutuk. Ia menyerang membabi buta. Dengan satu gerakan cepat, Empu Ragendra menotok 3 titik jalan darahnya. Bruk, Dewi Larasati roboh. "Guru, kenapa ditotok?" tanya Jaka. "Kalau tidak, dia akan mengamuk sampai mati." "Periksa keadaannya." Jaka memeriksa denyut nadi dan matanya. "Guru, ia terkena pukulan batin. Ingatannya kacau." "Mari lihat, gurumu bekerja." Empu Ragendra mengeluarkan jarum emas. Ia menusuk 3 titik di tengkuk dan ubun-ubun. Beberapa saat kemudian, napas sang wanita menjadi stabil. Jaka Wening berseru kagum. "Guru, hamba tak tahu guru ahli pengobatan juga."